Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randy Rahman Setiawan dari kelas C jurusan Sosiologi semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi bahasa Indonesia yang terbagi menjadi 5 bab. Materi pertama itu adalah fungsi dan ragam bahasa. Yang pertama, pemakaian ragam tulisan itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah jenis non formal, yaitu penulisan pesan secara singkat atau menulis catatan harian. Sedangkan yang kedua itu penulisan ragam tulisan yang formal, seperti menulis makalah atau artikel ilmiah atau menulis proposal. Setelah itu fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu yang pertama adalah alat untuk berkomunikasi, alat untuk kontrol sosial, alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial, alat untuk mengekspresikan diri, dan juga alat untuk berpikir. Setelah itu ragam bahasa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu berdasarkan cara berkomunikasi yang dibagi menjadi ragam lisan dan juga ragam tulisan. Setelah itu berdasarkan situasi pemakaian yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu ragam formal, ragam semi formal, dan ragam non formal. Contoh cara berkomunikasi itu dibagi menjadi 2, yaitu cara berkomunikasi lisan seperti berpidato, berbicara, berdiskusi, dan juga berdebat. Dan yang kedua itu cara tulisan seperti menulis surat, menulis laporan, menulis artikel, dan menulis makalah. Pemakaian ragam lisan itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu pemakaian ragam lisan non formal seperti berbicara dalam kehidupan sehari-hari, bercerita, mengobrol, dan juga membeli barang atau memesan makanan. Yang kedua itu formal seperti berpidato, berdiskusi formal, berdebat, atau berceramah ilmiah. Setelah itu keunggulan dan kelemahan berkomunikasi lisan dan tulisan. Yang pertama itu dalam lisan, kelebihan berkomunikasi secara lisan itu adalah berlangsung cepat, dapat berlangsung tanpa menggunakan alat bantu. Setelah itu kesalahan dapat langsung dikoreksi, sedangkan kekurangannya itu dasar hukumnya lemah, dan juga secara lisan itu mudah dimanipulasi dan sulit disajikan dengan matang atau bersih. Sedangkan secara tulisan, kelebihnya itu mempunyai bukti autentik berupa tulisan dan dasar hukumnya kuat, sedangkan kekurangannya itu berlangsung cepat dan juga selalu memakai alat bantu dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Itulah materi yang pertama mengenai fungsi dan juga ragam bahasa. Materi yang kedua ini adalah membaca dan menyimak. Yang pertama itu adalah tujuan membaca. Tujuan membaca itu adalah untuk memperoleh informasi dan juga memahami makna bacaan. Dan untuk teknik membaca itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu scanning, yaitu kita mendapatkan suatu informasi itu dengan cepat seperti mencari kata kuncinya dalam sebuah paragraf. Yang kedua itu skimming, yaitu menyerap informasi penting dari topik bacaan. Dan yang terakhir itu adalah SQ3R yang terdiri dari survei, question, read, recall, and review. Teknik-teknik peningkatan kecepatan membaca itu ada tahapannya. Yang pertama adalah membaca dalam diam, membaca dengan konsentrasi, membaca dengan memperluas jangkauan mata, membaca per kelompok kata, membaca dengan mencari kata kunci, membaca tanpa mengulang-ulang kata, dan membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Sedangkan membaca gambar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu menggambar grafik, yang kedua menggambar tabel, dan yang ketiga menggambar bagan. Tantangan dalam menyimak itu adalah perhatian yang terbagi, lalu adanya gangguan, lalu tidak mengindahkan pesan. Setelah itu penilaian yang terburu-buru. Sedangkan tingkatan menyimak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu mendengar, yang kedua itu memberi reaksi, yang ketiga itu menginterpretasi, dan yang terakhir mengevaluasi. Sekian materi mengenai membaca dan juga menyimak. Di bab ketiga itu adalah ringkasan, ikhtiar, dan juga resensi. Yang pertama itu adalah ringkasan. Ringkasan itu artinya adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Tujuannya itu untuk membantu pembaca mengetahui isi buku dalam waktu yang singkat. Dan untuk langkah-langkah membuat ringkasan itu, yang pertama adalah membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, setelah itu menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar, dan mempertahankan sudut pandang pengarang.
Sedangkan ikhtisar adalah memedekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Tujuannya itu adalah untuk membantu pembaca mengetahui isi buku yang tebal atau karangan yang panjang dalam waktu singkat. Dan langkah-langkah dalam membuat ikhtisar itu adalah dengan membaca naskah aslinya terlebih dahulu, setelah itu mencatat gagasan utama, lanjut menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana, namun gagasan asli pengarang harus tetap dipertahankan. Yang ketiga itu adalah resensi. Resensi itu adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Tujuannya itu adalah memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli. Setelah itu memberi informasi akan sebuah buku atau akan sebuah sesuatu. Dan langkah-langkah membuat resensi itu adalah membaca dengan cermat, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting lainnya. Setelah itu, membandingkan buku-buku lain yang memiliki topik yang sama. Sekian materi mengenai ringkasan, ikhtiar, dan juga resensi. Materi selanjutnya di bab 4 itu adalah mengenai paragraf yang terbagi menjadi pengertian. Pengertian paragraf itu adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Atau bisa kita sebut, paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Ciri-ciri dari paragraf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, memiliki satu gagasan utama. Yang kedua, beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Dan yang terakhir, bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Ciri-ciri paragraf yang baik itu adalah dengan memiliki kesatuan, memiliki kelengkapan, dan juga memiliki kepaduan. Dan paragraf itu dibagi menjadi 3 atau mempunyai kalimat topik, yaitu awal, akhir, dan juga awal-akhir. Sekian materi mengenai paragraf. Dan yang terakhir, materi bab kelima itu adalah mengenai diksi. Diksi itu yang pertama adalah tentang sinonim, bahwa sinonim itu adalah kata lain dari suatu kata yang memiliki makna yang sama. Contohnya itu seperti sinonim dari meninggal adalah wafat, tewas, gugur, atau tutup mata. Setelah itu yang kedua adalah konotasi dengan denotasi. Konotasi di sini contohnya itu adalah jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit bank. Jadi bunga tersebut itu bukanlah arti aslinya, sedangkan makna denotasi itu adalah arti sebenarnya. Bunga Edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi. Setelah itu ada kata umum dan juga kata khusus. Kata umum itu memiliki makna yang lebih luas, sedangkan kata khusus itu maknanya lebih spesifik. Contoh kata umum itu adalah buku, makan, bagus, dan hujan. Sedangkan kata spesifik itu adalah makan malam, cantik, hujan deras, seperti itu. Dan setelah itu ada kata-kata abstrak. Kata-kata abstrak itu merujuk pada sesuatu yang tidak terwujud, tidak berbentuk, dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera kita. Contohnya seperti keindahan, waktu, kesedihan, pemerintahan, keadilan, dan juga kebahagiaan. Setelah itu ada kata-kata yang mirip. Kata-kata yang mirip itu seperti sebanding, sesuai, dan terkait. Jadi kata mirip itu berarti dua atau hampir lebih yang hampir menyerupai satu sama lain. Sedangkan kata sama berarti dua atau lebih hal yang identik dalam setiap aspek. Dan yang terakhir itu adalah kata penghubung yang berpasangan, yaitu kata penghubung yang saling berhubungan dengan dan digunakan dalam satu kalimat. Contohnya itu demikian, sehingga, bukan hanya, melainkan, apakah, atau, baik, maupun. Sekian presentasi dari saya mengenai 5 bab materi bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan atau presentasi saya kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.